Presiden Prabowo Subianto menggelar retret Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 6 Januari 2026. Prabowo menggelar retret didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Presiden dan Wapres kompak mengenakan pakaian safari coklat lengan panjang. Begitu juga dengan para Menteri Kabinet Merah Putih dan Kepala Lembaga, terkecuali Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan yang mengenakan seragam. Tiba di lokasi, Presiden langsung menyalami para pembantunya tersebut satu persatu, mulai dari Menteri Koordinator, Menteri, Wakil Menteri, hingga Kepala Lembaga. Presiden dan Wapres kemudian berkeliling menghampiri meja para pejabat satu persatu yang berbentuk huruf U. Setelah bersalaman, Presiden mengawali dengan ucapan terima kasih kepada para anggota kabinetnya yang telah bekerja selama tahun 2025. Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengatakan sengaja mengumpulkan seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mengevaluasi kinerja selama setahun terakhir. Sekaligus merumuskan langkah-langkah yang akan dilakukan di tengah dinamika tantangan global yang semakin kompleks. Menurut Presiden, Indonesia harus menjadi negara yang mandiri, terutama di sektor pangan. Prabowo mengatakan tidak ada negara yang merdeka tanpa bisa menjamin makan untuk rakyatnya. Tidak hanya beras, swasembada juga harus terwujud pada komoditas lain, terutama yang mengandung karbohidrat dan protein. Tidak hanya pangan, swasembada juga harus terwujud dalam sektor energi. Apabila Indonesia masih bergantung dengan negara lain dalam sektor energi, maka Indonesia tidak akan menjadi bangsa yang makmur. Menurut Presiden, strategi pemerintah yang ia pimpin untuk mewujudkan kemandirian di sektor energi dan pangan ternyata sesuai dengan kondisi dunia yang sangat dinamis. Kemandirian pangan dan energi sangat penting ketika di banyak kawasan terjadi konflik. Menurut Presiden, selama memiliki niat baik dan tidak melakukan kejahatan, maka tidak perlu ragu dan takut dalam mengambil keputusan. Prabowo mengatakan pemerintahan yang ia pimpin menghadapi beragam penilaian, termasuk cacian dan fitnah. Mereka yang melontarkan hal tersebut tidak ingin rakyat Indonesia makmur dan sejahtera. Hari ini saya sengaja mengundang saudara-saudara berkumpul di Hambalang, di Padepokan Garuda Yaksa untuk memberi taklimat awal tahun 2026. Pertimbangan saya kumpulkan adalah pertama untuk kita evaluasi kerja kita tahun lalu. Selanjutnya kita memahami kondisi bangsa kita di tengah dinamika dan gejolak dunia. Dan selanjutnya kita melihat ke depan tahun ini, langkah-langkah apa yang harus kita laksanakan, sasaran-sasaran apa yang harus kita capai. Saudara-saudara sekalian, kita memahami bahwa kondisi bangsa kita penuh dengan tantangan dan cobaan. Yang terakhir tentunya kita memahami benar bencana-bencana yang terjadi di 3 provinsi di Aceh, tapi juga di beberapa tempat-tempat lain. Di Jawa Barat, juga di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di beberapa tempat di lain. Jadi saudara-saudara, kita hadapi itu, dan dengan kita hadapi itu, kita memahami benar bahwa ternyata negara kita sesungguhnya memiliki kekuatan. Negara kita telah mampu dan terus-menerus membuktikan kepada rakyat kita dan sesungguhnya kepada
diri kita sendiri, kepada elit kita, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia punya kekuatan. Kita memahami itu dan kita terus telah membuktikan itu di tahun 2025 dan akan kita buktikan di tahun 2026 ini. Saudara-saudara sekalian, dengan ini semua, saya ingin menggunakan kesempatan pertama di awal taklimat saya untuk menyampaikan terima kasih saya yang sedalam-dalamnya dari hati saya. Terima kasih saya sebagai presiden, sebagai pemimpin, sebagai penerima mandat dari rakyat Indonesia, sebagai boleh dikatakan nahkoda, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pembantu-pembantu saya yang paling inti, saudara-saudara, para Menko, para menteri, para kepala badan, wakil kepala badan, pejabat-pejabat lembaga-lembaga tinggi negara yang sangat penting, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dengan fakta, facts on the ground, yang bisa diukur, bisa dipegang, bisa dilihat. Dengan demikian, saya menyampaikan penghargaan kepada saudara-saudara sekalian. Tidak mungkin saya sebagai presiden bisa melaporkan hal ini kepada bangsa tanpa kerja keras saudara-saudara semuanya. Saudara-saudara, walaupun mungkin tidak terlalu sering saya kumpulkan saudara-saudara, saudara-saudara telah bekerja dengan penuh inisiatif, dengan penuh pemahaman, keberanian, karena saudara-saudara mengambil keputusan, mengambil inisiatif itu membutuhkan keberanian. Yang paling aman, paling gampang, tidak berbuat apa-apa atau menunggu petunjuk. Tetapi pemimpin sejati, pemimpin sebenarnya adalah mereka yang memahami strategi besar, memahami tujuan, memahami direktif pemimpin, sehingga yang dipahami adalah arah besar, adalah petunjuk umum. Bukan tiap keputusan harus menunggu petunjuk atasan. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.